Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film yang sangat inspiratif. Ini film yang disutradarai oleh Mas Ahmad Tri Afandi ini sangat luar biasa. Jadi latar belakangnya ini ada di Afrika. Nah, kemudian tokoh utama kita adalah Agus, ya kan? Bocil yang melihat warga di sekitarnya, di desanya itu susah kalau bertani karena terkendala air. Nah, akhirnya si bocil ini membuat sumur, karena biasanya kalau menanam itu ngandelin sungai Nil yang jauh dan juga biasanya ngandelin air hujan. Nah, bocil ini membuat sumur, ya kan, kayak hal mustahil gitu. Tapi lama-lama banyak orang dewasa yang juga ikut membantunya, sampai akhirnya jadilah sumur yang dalam, teman-teman. Nah, dengan semangat gotong royong, mereka akhirnya berhasil membuat sumur. Kenapa di gurun pasir ada airnya? Ya, tapi butuh yang sangat dalam ya teman-teman. Karena kan sebenarnya ya air ini berasal dari resapan dari sungai Nil. Sungai Nil kan di bawahnya ya lumpur biasa kan. Nah, otomatis airnya itu sebenarnya juga mengalir yang bagian bawah. Di bawah sungai itu mengalir, tapi ya dalam gitu loh. Nah, gitu. Nah, ini kondisi ketika sumurnya udah jadi, air sudah mudah didapatkan. Banyak warga yang ikutan menanam dan alhamdulillahnya sumurnya itu nggak pernah kekeringan. Karena apa? Ya, lagi-lagi karena sungai Nil, ya kan, yang meskipun jaraknya jauh dari lokasi, tapi tetap meresap di dalam tanah bagian bawah, ya kan. Gitu, bagian bawahnya itu dalam banget, ada 20 meter, sehingga akar tanaman tuh nggak bisa kan, kalau misalkan ditanam terus akarnya tuh sampai 20 meter di bawah tanah tuh nggak bisa. Jadinya harus bikin sumur. Nah, akan tetapi setelah bikin sumur, ya teman-teman, jadinya ditanami dan mereka itu juga memanfaatkan pipis mereka sebagai pupuk dan juga tai mereka. Jadi mereka itu kalau ngising itu nggak di WC ya teman-teman, cuma digeletakkan di pasir gitu tainya, terus nanti diuruk ya, diuruk menjadi bedengan, terus di situ ditanami sayur dan juga buah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak ini bedengan tuh kayak gini, nanti tinggal disiram setiap hari. Nah, akhirnya mereka bisa panen sayur, ya kan, yang organik, ya kan. Setelah panen sayur, mereka memakannya, terus kan ngising lagi, ya kan, ditaruhlah di atas pasir terus diuruki lagi. Jadi semakin lama itu semakin untung. Jadi gurun pasir yang dulunya tandus sekarang menjadi subur gitu, karena bocil Agus itu tadi ya teman-teman ya. Itu, nah ini contohnya. Terus malah ada tumbuh rumput, ya kan, tumbuh rumput di pasir itu kan kalau sering kena air itu rumputnya tumbuh. Ketika rumput tumbuh ada mereka pelihara domba, teman-teman. Domba. Terus mereka juga menanam pohon yang sifatnya itu bisa besar ya, seperti ini. Otomatis kalau pohon besar seperti ini nggak perlu disiram setiap hari. Nah, kelebihannya kalau pohon besar itu akarnya bisa masuk ke dalam tanah dengan lebih dalam.
ya kan, sehingga nggak perlu disiram. Terus daun dari yang itu tadi, pohon besar itu dikasihkan ke domba untuk dimakan gitu sama dombanya. Nah akhirnya domba kan ngising gitu kan, kotoran dombanya itu ditaruhlah berjejer dengan tai manusia di bedengan, diuruk itu tadi, disiram, ditanami tomat, sawi, wortel. Nah itu berhasil deh. Mudah kan? Ya semua itu perlu perjuangan di awalnya teman-teman, dan juga konsisten untuk tidak mudah menyerah gitu ya teman-teman ya. Ya wis gitu dulu, terima kasih udah nonton, semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah ini kondisi ketika sumurnya udah jadi, air sudah mudah didapatkan. Banyak warga yang ikutan menanam, dan alhamdulillahnya sumurnya itu nggak pernah kekeringan. Karena apa? Ya lagi-lagi karena sungai Nil ya kan, yang meskipun jaraknya jauh dari lokasi tapi tetap meresap di dalam tanah bagian bawah ya kan. Itu bagian bawahnya itu dalam banget, ada 20 meter, sehingga akar tanaman tuh nggak bisa kan kalau misalkan ditanam terus akarnya tuh sampai 20 meter di bawah tanah tuh nggak bisa. Jadinya harus bikin sumur. Nah akan tetapi setelah bikin sumur ya teman-teman, jadinya ditanami, dan mereka itu juga memanfaatkan pipis mereka sebagai pupuk dan juga tai mereka. Jadi mereka itu kalau ngising itu nggak di WC ya teman-teman, cuma digeletakkan di pasir gitu tainya, terus nanti diuruk ya, diuruk menjadi bedengan, terus di situ ditanami sayur dan juga buah. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah kayak ini bedengan tuh kayak gini, nanti tinggal disiram setiap hari. Nah akhirnya mereka bisa panen sayur ya kan, yang organik ya kan. Setelah panen sayur mereka memakannya, terus kan ngising lagi ya kan, ditaruhlah di atas pasir terus diuruki lagi. Jadi semakin lama itu semakin untung. Jadi gurun pasir yang dulunya tandus sekarang menjadi subur gitu, karena bocil agus itu tadi ya teman-teman ya. Itu nah ini contohnya. Terus malah ada tumbuh rumput ya kan, tumbuh rumput di pasir itu kan kalau sering kena air itu rumputnya tumbuh.